Di video kali ini kita akan bikin project mengakses kamera untuk mengambil gambar. Teman-teman siapkan dulu project Plutternya. Di sini kita punya dua page, home page dan text picture page. Untuk flow aksesnya, pertama kita masuk ke home page. Dari home page, di sana ada button untuk diarahkan ke sini. Nah, terus di sini nanti ada kamera. Terus kita bikin button untuk nangkep gambarnya. Kemudian dikembalikan ke halaman sebelumnya ke home page untuk ditampilkan. Referensinya, kita rujuk ke Plata dokumentasi cookbook bagian plugin, yaitu Tag Fixer Using Camera. Dari artikel ini, ada 3 package yang diperlukan, yaitu kamera, pet provider, dan pet. Tapi kalau teman-teman cek ke complete example, tidak ada penggunaan package yang lain selain kameranya saja. Jadi kita coba tambahkan untuk package yang kameranya saja di sini. Copy ke bagian pub spec YAML di sebelah sini, kamera dengan versinya, kemudian save atau get package. Terus ada config init atau setup yang perlu dilakukan, yaitu untuk Android dan iOS. Kalau di Android, kita harus update nilai minimum SDK versinya jadi 21 atau lebih tinggi. Ke Android, app build Gradle, minimum SDK version di sini ubah jadi 21. Sedangkan untuk iOS, kita harus menambahkan di dalam file info please di iOS Runner untuk mengizinkan mengakses kamera dan mikrofon. Ini kita copy code-nya ke folder iOS runner info.please. Kita simpan di paling atas, paste, kita rapikan, save. Selanjutnya di sini kita akses kamera yang available di emulator tersebut atau di device tersebut apa aja. Terus kita dapatkan kamera yang posisi pertamanya. Jadi mungkin aja kameranya banyak gitu. Jadi kita pakai yang salah satunya saja. Nah ini teman-teman bisa panggil di mainnya. Terus kita harus tambahkan dulu di sini untuk memastikan plugin service-nya diinisialisasi. Ini kita jalankan di main sebelum run app. Di halaman text picture screen, di sini kita perlu data kamera description. Jadi di text picture screen, text picture page, final, kamera description. Soalnya, kenapa kita perlu ini? Ketika di bagian body, teman-teman panggil kamera review dari kamera plugin. Di sini kita perlu controller. Nah, controllernya ini teman-teman bisa bikin di sini kita bikin LED kamera controller. Terus kita inisialisasi di instead. Kamera controller sama dengan kamera controller. Nah, untuk description-nya ini dia tipenya adalah kamera description. Untuk mengambil kamera description, kita aksesnya itu dari atasnya, yaitu dari sini. Jadi akses available kameranya dulu, baru akses yang pertama. Nah ini kita akan jalankannya sebelum menampilkan halamannya. Jadi kita kirim lewat argumen. Kamera description misalkan. Jadikan constructor. Nah kayak gini. Karena kita bikin tambahan argumen, jadi di routing, deklarasi routingnya di sini kita harus kirim. Untuk ngambil data yang dikirim dari halaman sebelumnya, atau di sini kita bisa bikin generate sendiri di bagian routing. Jadi sebelum menampilkan kita akses dulu available kameranya. Di sini teman-teman bisa bungkus menggunakan future builder karena untuk mengakses available kamera itu dia tipenya adalah future. Jadi kita bungkus menggunakan future builder. Di sini kita cut dulu. Terus sini tambahkan future builder atau boleh pakai kurung kurawal. Terus kita return future builder. Di future-nya kita panggil available kamera. Ini fungsi dari kamera plugin. Di bagian builder, hapus control space, pilih kurung kurawal. Kita cek dulu kalau snapshot connection state-nya sudah selesai. Connection state done. Nah, di sini kita akses kameranya, kamera description-nya. Final kamera
description sama dengan dari snapshot dot data dot first. Ambil yang pertamanya. Baru di return ke text picture page. Kirimkan kamera description. Tapi kalau koneksinya ketika mengakses available kamera dalam proses, kita return circular. Oke, seperti ini. Jadi tidak perlu dibikin di bagian main, langsung di feature builder-nya. Saya kembali ke tag vector page. Jadi di sini deskripsi ambil dari kamera description argumennya. Karena stateful akses melalui widget. Untuk resolution preset kita pakai yang medium. Terus di bagian controller masukkan kamera controller seperti ini. Nah, sebelum menampilkan kamera free view, kita harus pastikan bahwa kamera controller ini sudah diinisial. Nah, caranya kembali ke dokumentasinya. Di sini teman-teman bikin variable untuk ngecek bahwa si controller kameranya sudah diinisial. Kita copy sebelah sini. Terus untuk isi nilai apakah sudah diinisial atau belum, di bagian instat di sini. Underscore controller ganti dengan kamera controller .initialis. Nah, selanjutnya untuk di kamera preview, kita bungkus lagi menggunakan feature builder. Nanti di bagian feature-nya isi dengan variable initialis controller feature. Jadi di sini dibungkus pakai feature builder, boleh dibungkus misalkan pakai wrap builder, rename jadi future, terus di sini tambahkan future, panggil initial controller future, connect context, kemudian snapshot. Untuk pengecekannya, apakah sudah selesai untuk koneksinya? Kalau sudah, tampilkan kamera preview. Kalau belum, tampilkan circular progress indicator. Paste, nah kayak gini. Koma. Teman-teman bisa hapus else-nya. Jadi di sini kita return. Nah, seperti ini. Terus untuk controllernya, kamera controller. Kemudian kita coba bikin navigasinya dari halaman homepage. Navigator.pushName. Nama routingnya yang ini. Oke, save. Kita coba jalankan dulu. Kalau misalkan muncul error seperti ini, terkait bug Android AGP, di sini karena ada beberapa problemnya itu, yaitu dari package atau plugin kamera, yang mana menggunakan SDK21 untuk menunya, dan beberapa settingan compatibility yang lainnya juga. Nah, simpelnya teman-teman masuk ke Android, kemudian Gradle Wrapper Properties, ganti jadi 84, dinaikkan, save, terus bagian setting Gradle, scroll ke bawah. Untuk Android application, ubah dari 81 ke 8.3. Untuk Kotlin-nya juga jadi 190. Save. Sekarang kita coba jalankan lagi. Di sini muncul konfirmasi, kita klik aja install. Sekarang kalau kita klik button go to picture page untuk pindah ke halaman tag picture page yang ada kameranya. Klik. Di sini untuk permisinya kita izinkan. Oke, sini sudah. Kita coba. Nah, sudah muncul ya. Nah, hanya saja rotate-nya terbalik. Di sini ada isu. Untuk memperbaiki rotate isu seperti ini, setelah saya cari beberapa caranya, yang paling mendekati itu kita turunin versinya. Nah, teman-teman saya coba buka ke isu di GitHub Flutter-nya, yang bagian camera X preview is rotate 90 degree. Scroll ke paling bawah.
Nah, berdasarkan komen dari Danilo Mota. Jadi di sini kita turunin downgrade versi package kamera dari yang versi terbaru kita turunin jadi 0.10.6. 0 kita duplikat komen 0.10.6 save, terus kita stop dulu, kita running ulang. Oke, kita coba buka lagi, go to tag picture page. Oke, kita coba arahkan kameranya. Nah, sudah jalan ya, sudah sesuai. Potret. Kita back. Nah, buka lagi. Sip. Nah, kita akan bikin button untuk ngambil gambar, kemudian dikirimkan kembali ke halaman sebelumnya. Dari tag picture page, kita bikin fungsi untuk ngambil gambar. Tag picture. Untuk ngambil gambar, di sini kita gunakan kamera controller, tag picture. Tag picture, dia nge-return future X file. Untuk nama variabelnya misalkan image capture, terus kita kirimkan ke halaman sebelumnya. Jadi ketika ngeklik button itu akan kembali ke halaman home. Navigator.popContext. Kita bikin pengecekan mounted-nya dulu. Kalau si halaman tag picture-nya masih tampil, maka kita membolehkan untuk navigator pop context. Kemudian kirim image capture. Oke, text picture ini kita panggil di aksi buttonnya di floating action button, capture, namanya tag picture, child, icon, kamera ALT, save, klik, oke sudah muncul. Kita coba ke homepage, kemudian di sini untuk ngambil datanya .den, value kita rename jadi image captured. Kalau misalkan image capture-nya sub null atau image capture-nya ini yang tipenya bukan itu is not ya. Kayak gini, bukan sama dengan X file, maka kita return stop. Tapi kalau dia ada datanya dan tipenya adalah X file, kita akan isi ke image capture variable. Image capture sama dengan file. Sini biar beda, kita coba bedain image atau result ya. Result dot casting dulu. Result as X file dot path. Oke, terus set state. Sip. Kita restart. Oke, kita coba lagi klik go to tag picture. Nah, sekarang kita coba klik di bagian floating action button. Nah, keambil terus kembali ke halaman home. Ini hasil gambarnya. Untuk ukuran yang di sini, teman-teman bisa cek ke bagian tag picture page. Di bagian positional argument yang kedua, yaitu resolution preset. Di sini teman-teman bisa ganti opsinya ada high, low, max, medium, ultra high, very high.
Kita coba yang max, save, klik go to picture page. Nah, dia lebih besar sekarang ukurannya. Oke, kita coba klik lagi di sini. Nah, sudah keambil. Jadi kayak gitu untuk cara ngambil gambar dari kamera di Flutter. Sampai ketemu di next video.